warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Bu Nurul? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi begini Bu Nurul, Ibu kan saat ini sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak, yang mana pada modul 3.3 ini Ibu disuruh membuat aksi nyata tentang program yang berdampak positif pada murid. Nah, di sini kan Ibu Nurul kan sebagai wakaur, karena Ibu kepala sekolah, jadi Ibu berdiskusinya dengan Bu Nurul. Nah, jadi Ibu ada membuat program yang dilatar belakangi anak-anak tunagrahita dan anak-anak autis kita itu kan semua rata-rata motoriknya terganggu tuh, baik motorik halus dan motorik kasar. Kemudian akibatnya kan itu bisa berdampak salah satunya pada kesulitan belajar menulis dan membacanya, kemudian dan pembelajaran olahraga yang lainnya, kemudian itu. Nah, seperti itu. Jadi selama ini di sekolah kita kan belum ada itu program khusus yang untuk berspesifikasi untuk ke pembelajaran motoriknya ini. Nah, kayak gitu dia. Jadi Ibu melaksanakan nanti ke depannya, mulai dari hari ini kita akan melaksanakan kegiatan program khususnya bermain dengan alam. Nah, Ibu singkat dengan beda. Kenapa bermain dengan alam? Faktor penyebab alam yang digunakan atau lingkungan sekitar yang digunakan, kita kan kekurangan media pembelajaran tuh untuk yang kegiatan motorik. Tapi Ibu lihat di sekitar kita ini kan itu banyak tuh yang bisa kita jadikan untuk melatih motorik halus. Seperti kayak misalnya ranting-ranting, batu-batu, kerikil, tanah, kemudian alat-alat permainan yang di sekitar kita. Nah, seperti itu Bu Nurul. Jadi media pembelajaran yang seharusnya tersedia itu kita alihkan ke lingkungan yang ada di sekitar kita ini. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya akan Ibu bicarakan dengan guru-guru yang lainnya. Tapi untuk sementara waktu, untuk pada saat ini Ibu bicarakan dulu dengan Bu Nurul sebagai wakaur. Nah, bagaimana menurut pendapat Bu Nurul, bisa nggak kita selipkan, kita masukkan program ini ke pembelajaran kita di sekolah atau di intrakurikuler, ekstrakurikuler atau kokurikuler gitu. Menurut saya Bu, program ini bagus sekali kan Bu. Itu untuk melatih motorik halus dan motorik kasar. Kalau kita di SLB kan udah ada proksus nih. Jadi nanti kegiatan Ibu ini dimasukkan di intrakurikuler ya? Di jam, maksudnya di hari apa gitu? Kan dia memang sebenarnya kan kita sudah ada proksus di hari Rabu. Nah, kita nanti kita masukkan juga di hari Rabu itu juga. Nah, berarti kan selama ini kan proksusnya itu kan dia masih sifatnya global. Nah, ini kita khususkan memang kita buat program untuk dia kemampuan motorik halus dan motorik kasar. Jadi memang kita kalau motorik halus kita harus beronceng atau harus kita menjahit atau apa, kita ambil tuh dari yang ada di sekitar kita. Kalau biasanya kita meronceng pakai benda-benda yang media pembelajaran yang ada disediakan oleh pemerintah, kali ini kita manfaatkan. Misalnya kita pakai batu kerikil yang ada di halaman sekolah kita. Nah, itulah dia di dalam pembelajaran bermain dengan alam ini. Berarti dia memang masuk ke intrakurikuler. Nah, bagus sekali Bu, ya saya sangat mendukung. Karena program ini menarik sekali gitu Bu. Pasti anak-anak kan biasa kan di lokal di kelas kan, dia bermain dengan alam kan lebih lebih menarik, menyenangkan bagi mereka. Terus untuk misalnya yang kegiatan motorik kasarnya, anak-anak nanti kita ajak main di luar, bisa kita ajak lari di luar dengan membuka sepatu yang seharusnya dia tetap di ruangan tapi pakai matras khusus kan, ini kita ganti dengan tanah, dengan apa gitu, karena tadi kita kekurangan juga media yang memang harus disediakan seharusnya, jadi kita manfaatkanlah yang lingkungan ada sekitar ini. Jadi kan program ini kan tidak bisa berdiri sendiri nih Bu, harus ada kolaborasi nih. Dengan siapa nih Bu akan berkolaborasi? Itulah, pertama kan tentu saja dengan Bu Nurul sebagai wakaur. Nanti setelah ini kita akan mengadakan kolaborasi dengan guru-guru, terutama guru-guru yang proksus di autis dan tunagrahita. Jadi biar lebih terschedule, terus kemudian lebih tahu apa aja yang bisa dilakukan di kegiatan proksus tersebut. Kemudian kita cari referensi yang lainnya. Oke, kalau gitu Bu, nanti saya minta ya programnya Bu ya. Biar nanti kita diskusikan bersama-sama.
Terima kasih Bu Nurul atas kesempatannya telah mau mendengarkan program Ibu ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa membicarakan lebih lanjut dengan guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ucapkan atas waktu ibu-ibu sekalian. Baiklah, kali ini Ibu akan berdiskusi kepada ibu-ibu sekalian, kepada Ibu Wakau dan Wakais dan guru-guru dari Proksus, ketua jurusan tentang ini. Kalau kemarin Ibu sudah melaksanakan tugas TGP Ibu modul 3.3 aksi nyata tahap B, sekarang Ibu akan melaksanakan modul 3.3 tahap A, yaitu ambil pelajaran. Kemarin kan kegiatan program khusus kita itu kan tentang motorik kasar dan halus, yang mana kita namai dengan beda, bermain dengan alam. Nah, kalau yang kemarin itu sudah dilaksanakan, nah kira-kira kalau sekarang Ibu yang ingin Ibu tanyakan adalah selain kegiatan-kegiatan yang kemarin itu sudah kita lakukan seperti meronce ya Bu Dinda ya, meronce, terus apa lagi Bu Ani? Menempel ya kan? Ya itu menggunakan apakah misalnya menggunakan, kalau yang menempel itu menggunakan daun ranting, daun. Kalau nempel bisa juga dengan pasir ya Bu Dinda ya. Oke. Nah, apa lagi kan kegiatan yang bisa kita lakukan yang sama dengan program ini yang kita menggunakan lingkungan sekitar kita? Kalau motorik halus sudah, motorik kasarnya lagi nak Bu Dinda. Motorik kasar seperti memanjat. Ya, berarti kita bisa menggunakan alat permainan yang ada di halaman sekolah kita ya. Ada ayunan kan di sekolah kita Bu. Iya, oke. Ayunan sekolah kita. Terus ada lagi nanti mungkin kegiatan berlari Bu. Biasanya iya. kita buat dalam suatu permainan, anak saling berkejaran gitu. Oh iya, berlarinya di rumah lebih kasar ya. Terus bermain dengan titian ya. Iya. Iya, bermain dengan titian ya kan. Kalau tidak, tapi di tempat kita tidak ada titian, mungkin kita bisa bikin aja garis lurus, kayak garis lurus gitu ya. Anak suruh jalan lurus gitu ya. Apakah anak bisa mengikuti jalan sesuai garis atau keluar dari garis? Iya. Terus melompat dengan satu kaki ya. Iya. Atau mungkin naik tangga, mungkin kita memiliki tangga. Oh iya, tangga kita ada beberapa jenjang ya, itu bisa 1, 2, 3, 1, 2, 3, turun naik ya kan. Oke, kayak gitu. Nanti bisa dicatat oleh Bu Nurul ya kan, setelah kegiatan-kegiatan motorik halus yang pernah kita lakukan, seperti yang sudah-sudah itu menggunakan mozaik dengan bahan-bahan yang ada di sekitar, kemudian sekarang motorik kasar menggunakan juga media-media yang ada di lingkungan sekolah. Nanti tolong dicatatkan, untuk kedepannya kita akan melaksanakan itu lagi. Kemudian kalau dari ibu-ibu sendiri, apakah pernah atau adakah sekolah lain yang telah melaksanakan kegiatan seperti kita ini sehingga bisa kita jadikan referensi untuk sebagai perbaikan atau sebagai itu tadilah tolak ukur kita lah. Oh, berarti kita bisa melaksanakan ini, terus kita bisa menconteknya juga atau gitu. Kira-kira ada nggak? Atau kita bisa ATM gitu? Pernah nggak? Mungkin sekilas pernah gitu kan Bu, tapi dari daerah kita ini Bu, daerah luar gitu kan. Di mana? Dina pernah lihat di Sumbar Bu, di Pesel. Nah di situ di SLB itu Dina lihat dia melakukan kegiatan menanam bersama. Selain menanam bersama, dia juga bukan hanya di lingkungan di sini, juga anak-anak nggak harus di lingkungannya, tapi dibawa keluar, kadang kayak gitu Bu. Di luarnya misalkan dibawa ke taman, tapi dekat-dekat daerah sekolah juga. Kalaupun nggak di taman, mungkin daerah sekolah kita bawa misalnya anak mengikuti camping yang ada di taman sekolah, kayak gitu sih Bu, dari yang sebelum Dina lihat. Oh iya, berarti itu tetap kita menggunakan aset yang ada di sekolah kita ya. Kalau dari Bu Sari, pernah yang melihat kegiatan sekolah lain atau apa gitu yang bisa kita jadikan referensi lah sebagai bahan untuk kita untuk menunjang kegiatan program khusus kita ini yang bisa menggunakan aset? Sebelumnya saya pernah mengajar atau lebih tepatnya kegiatan PPL gitu Bu, di salah satu sekolah yang ada di Padang.
Di sana mereka untuk kegiatan program khususnya ini siswa C itu tunagrahita, mereka juga ada kegiatan yang seperti yang disebutkan oleh Bu Dinda tadi, kegiatan alamnya. Mereka mengadakan olahraga atau jalan santai yang menuju daerah lain, seperti yang pernah kami lakukan juga di sana, itu pergi ke pantai. Jadi bersama-sama kita jalan santai terus menuju pantai. Di situ mereka juga ada melakukan kegiatan bermain pasir, membentuk media, ada yang membentuk rumah gitu ya, ada yang membentuk macam-macam yang mereka buat, ada yang membentuk manusia seperti itu. Ya, berarti itu tambahannya tadi ya. Jadi nanti tugas dari Bu Ani sebagai ketua jurusan C dan Bu Yuni sebagai pelaksana di lapangan dari untuk anak tunagrahita Bu ini ya. Selain yang sudah kita laksanakan, kita akan memasukkan yang kegiatan yang tadi itu, bisa kita nanti ajak anak untuk bermain di sekitar kita ini, tidak hanya lagi bermain dengan pasir atau apa, tapi juga jalan-jalan ya. Mungkin kalau ke taman, kejauhan, tapi paling sekitar sini pengenalan lingkungannya. Nanti itu dicatat sama Bu Ani dan dilaksanakan oleh Bu Yuni sebagai pelaksananya. Kemudian kalau tadi bermain dengan pasir karena itu mungkin lingkungan dengan pantai, kalau kita mungkin bermain dengan tanah mungkin juga boleh ya kan. Habis itu nanti anak bisa kita suruh cuci tangan itu kan. Nah, itu kan tetap juga untuk melatih motorik anak juga ya. Oke, nanti tolong dicatat biar kita bisa terus menjalankan program kita ini. Pokoknya kita memanfaatkan alam atau lingkungan yang ada di sekitar kita untuk meningkatkan kemampuan motorik anak. Dan tetap mengutamakan tadi itu ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, student agency kepada anak itu. Kita tetap juga meminta nanti pendapat anak, saran anak. Kemudian anak harus paham kalau program yang kita buat ini benar-benar untuk meningkatkan kemampuan motorik pada anak. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, baiklah ibu-ibu sekalian, terima kasih waktunya telah membersamai saya dalam membahas program ini. Mudah-mudahan kita akan lebih baik lagi dalam melaksanakan program beda ini, yaitu bermain dengan alam, khusus untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar dan halus pada anak autis dan tunagrahita. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar? Baik. Puasakah hari ini? Puasa. Alhamdulillah. Nah, hari ini Ibu mau berbicara tentang kegiatan-kegiatan kita yang akan kita lakukan di sekolah kita. Nah, sebelum-sebelumnya kan itu kita sudah melakukan berbagai macam kegiatan di sekolah. Contohnya apa saja? Siapa yang bisa jawab? Sholat duha. Sholat duha. Nah, terus apa lagi? Kalau ceramah. Nah, apa lagi? Sholat zuhur berjamaah. Iya, apa lagi? Selain itu di hari-hari sebelumnya taraweh di rumah. Nah, sekarang Ibu mau membicarakan kepada anak-anak Ibu semuanya, kita ini ada program atau kegiatan. Ada dia yang pertama itu kegiatannya pertanian. Nah, kemudian ya ada dia proksus untuk anak tunagrahita dan anak autis seperti meronce, ada kan? Siapa Bubu pernah kan? Kalau pertanyaan siapa? Nah, itu dia yang pertama tuh. Nah, ada apa lagi? Kalau meme, IT, angklung, ya kan? Apalagi kalau si Lidalia apalagi?
dilakukan? Kalau Insan maunya kegiatannya apa aja? Nah, dia ada pertanian, ada proksus, ada angklung, ada apa? Ada memasak, ya, ada menjahit kan? Kita kan? Ada menjahit, kemudian membatik. Apalagi? Melukis. Ada menari. Iya, ada menari. Ada menari. Ada IT, yang IT untuk meme. Nah, jadi ibu mau tanya, dari semua kegiatan ini, kira-kira, kalau meme mau yang mana? Melukis. Nah, kalau meme mau yang ini. Nah, kalau Ihsan mau yang mana? Ada pertanian, proksus, angklung, memasak, menjahit. Emangnya boleh masak di hari puasa? Tidak di hari puasa, nanti kita setelah puasa. Memasak. Kalau Ihsan memasak. Kalau Vito apa? Maunya apa? Pertanian. Itu. Nah, kalau Yuni menjahit, Bu. Menjahit. Yuni ternyata pengen menjahit. Nah, kalau Indah melukis. Kalau Lida meronceh. Meronceh berarti dia bagian proksus. Nah, kalau Putra Memasak. memasak. Nah, kalau Puput membatik. Puput apa? Puput. Kalau Puput apa sayang? Membatik. Oh, Puput dia pengen membatik. Nah, Puput. Kalau Lia angklung. Nah, inilah dia. Nah, jadi sekarang ibu tanya, kenapa kalau Meme melukis, menari, melukis. Oh, melukis. Ibu tanya sekarang, kenapa Putra pengen memasak? Karena mau belajar lagi sih. Karena Putra pengen belajar memasak. Nanti jadi sudah besar, Putra pandai memasak. Iya. Siapa tahu bisa buka jualan. Iya, betul sekali. Bisa buka jualan setelah tamat, ya kan? Bisa jadi chef. Ya, betul itu. Kalau Ihsan kenapa suka memasak? Karena sejak aku makan masakan mama, ternyata rasanya enak. Dan aku mau bikin restoran. Bagus, pintar. Nah, karena dia nanti kalau sudah tamat sekolah, si Ihsan mau bikin restoran karena masakan mamanya enak. Dia juga pengen pintar masak, ya? Iya. Bagus, pintar sekali. Kalau Vito, kenapa suka pertanian? Karena di pertanian itu banyak pelajaran, Bu. Ada pelajaran begitu. Nanti setelah tamat pengen juga buka lahan pertanian. Bagus sekali, pintar. Kalau Yuni? Kami buka jahit buka jahit, buka usaha. Wih, pintar sekali Yuni. Nah, kalau Lia? Karena menurutku angklung itu menyenangkan. Angklung menyenangkan menurut Lia. Lida? Karena menurutku itu Menyenangkan? ya. Puput? Apa kalau Puput? Puput suka membatik. Nanti kalau sudah tamat sekolah, Puput juga pengen buka usaha membatik. Kalau Indah, kenapa suka melukis?
bisa dijual seperti itu. Nanti kalau ikut lomba bisa menang. Iya, bagus. Bagus semua anak-anak ibu. Tepuk tangan dulu. Nah, berarti semua anak-anak ibu sudah tahu keinginannya di bidang apa ya. Nah, nanti di sekolah kita akan terus membuat kegiatan ini yang bisa dikerjakan sama anak-anak ibu sehingga anak-anak ibu punya keahlian. Nah, sekarang ibu tanya, kalau misalnya Putra kan pengen memasak tuh, suka memasak. Jadi apa yang Putra lakukan di sekolah? Mengikuti kegiatan apa? Kegiatan memasaknya. Iya, bagus, pintar sekali. Jadi kalau kita pengen memasak, kita harus ikuti kegiatan memasak. Kalau kita pengen memasak, kita ikuti kegiatan membatik, itu cocok tidak? Tidak. Nah, sekarang ini tanya Ihsan kalau pengen pintar memasak, Ihsan nanti di sekolah ikuti kegiatan apa? Memasak. Nanti Ihsan minta izin nggak sama mama? Soalnya mama lagi terlalu sibuk. Oh, nanti bilang sama mamanya. Nanti Putra Ihsan ikut kegiatan memasak ya. Nah, kalau Yuni nanti kalau Yuni kan sukanya apa? Menjahit. Jadi nanti kalau Yuni ikutnya kegiatan pertanian atau menjahit? Menjahit. Iya. Nanti kalau ikuti kegiatan menjahit, kira-kira Yuni mampu untuk disuruh ibunya untuk memasang jarum, maukah? Mau. Oke, pintar sekali. Nah, kalau Lia, bagaimana? Apa yang Lia lakukan kalau supaya dia bisa ikut kegiatan angklung? Ketika ada kegiatan angklung di sekolah, saya mengikuti latihan terus supaya lancar. Berarti kalau besok disuruh Bu Sari untuk kegiatan yang lain, dia kira-kira menerima atau tidak? Menerima, tapi dia akan tetap ikut kegiatan angklung. Oke. Nah, berarti nanti di sekolah kita Masak. Nanti di sekolah kita akan membuat program. Yang pertama memasak, kemudian melukis, proses angklung, menjahit, dan pertanian. Semua ini adalah pilihan dari anak-anak ibu, dan ibu guru akan nanti bersama-sama melaksanakannya bersama-sama anak-anak. Dan anak-anak harus selalu semangat untuk ikut kegiatannya. Oke, Isa? Oke. Nah, oke, baiklah. Terima kasih atas waktunya. Kita sudah berdiskusi pada siang ini tentang program kita di sekolah. Jadi Ibu harapkan besok kita akan mengadakan program-program tersebut. Anak Ibu bisa mengajukan kepada ibu gurunya. Bu, Putra maunya ini. Bu, Yuni maunya ini. Nah, kalau sudah diajukan, harus semangat ikut kegiatan itu ya. Bu Hasan maunya ini. Bu Meme maunya ini, gitu ya. Oke? Oke. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini, diskusi kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya buat ibu-ibu guru hebat SLB Negeri Tembilahan. Baiklah, di sini Ibu sebagai CGP dan sebagai sekaligus kepala sekolah ibu-ibu sekalian, ada tugas tentang aksi nyata 3.3, yaitu pembuatan program yang berdampak positif pada murid, di mana tugas kali ini Ibu harus membuat pertanyaan di tahap bagja, yaitu tahap B, kepada ibu-ibu sekalian, ibu guru, kemudian wakaur, kemudian wakais, dan ibu ketua jurusan tentang program yang Ibu mau ambil ini.
Adapun programnya adalah Ibu ingin mengambil tentang program khusus dengan judul beda, yaitu bermain dengan alam. Di mana program ini Ibu ambil berdasarkan latar belakang anak-anak autis dan anak tunagrahita kita itu kan rata-rata semuanya belum pandai menulis dan membaca, motoriknya pun terganggu mereka kan. Jadi kita ambil program khusus tentang motorik halus dan motorik kasar. Cuman yang jadi kendala di sekolah kita ini kan tidak ada alat media yang memang dikhususkan untuk kegiatan motorik tersebut. Jadi kita gunakanlah aset lingkungan yang ada di sekolah kita ini. Kemudian karena kan kita lihat sendiri lingkungan kita ini kan luas, kemudian masih banyak tumbuh-tumbuhannya, masih banyak tanah yang kemudian ada batu-batuan, yang mana semua itu berguna untuk melatih kegiatan motorik anak. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu, apakah kira-kira kegiatan ini bisa kita lakukan, kita laksanakan? Bisa. Kalau menurut saya Ibu, mungkin kita bisa lakukan dengan hal yang kecil, misalkan dari motorik halusnya terlebih dahulu. Kata Ibu tadi, lihat di lingkungan sekitar. Jadi mungkin kayak seperti ini yang bisa kita lihat, di sini masih banyak pasir, masih banyak tanah atau batu-batuan kecil. Atau bahkan misalkan kalau misalkan ada ranting, misalkan anak kita instruksikan, ayo anak mana ranting. Nah, mungkin anak akan mengambil ranting, mana batu, anak mengambil batu, seperti itu sih. Oh iya, ya, terima kasih Bu Linda. Karena pun kita harus mengutamakan juga yaitu tadi student agency kan. Jadi ketika kita memberikan instruksi pada anak, diharapkan anak itu ada timbal baliknya. Dia mengerti, oh aku sedang melakukan kegiatan ini, aku harus mengambil ini. Dan dia nanti kita akan tanyakan bagaimanakah perasaan dia, apakah dia senang atau apa, dia maukah tentang kegiatan ini atau gimana gitu. Jadi bisa lah ya kita laksanakan kegiatan ini ya. Bisa. Nah, kira-kira kalau misalnya kapan kita akan melaksanakan kegiatan ini? Kalau dari Ibu sendiri kan yang sudah kita pernah melakukan kegiatan seperti satu lagi ini kegiatannya intrakurikuler. Jadi ini kegiatannya sudah termasuk dalam pembelajaran, memang dimasukkan ke dalam pembelajaran dia, pembelajaran utama kayak gitu, bukan kurikuler atau ekstrakurikuler. Jadi setiap pembelajaran itu bisa kita sisipkan program kegiatan ini. Nah, gitu. Kalau bisa di hari apa gitu kira-kira kita bisa melaksanakannya? Hari Rabu ya, pas jam khusus. Ya, berarti di hari Rabu kan jam khusus ya, pagi hari ya. Kita ambil 1 JP di situ ya. Oke. Baiklah ibu-ibu sekalian, itu saja yang program dari Ibu harapkan ini bisa kita laksanakan untuk 1 semester ini dan bisa berjalan. Kemudian kita tetap mengutamakan suara dari anak, yaitu nanti kita akan meminta bagaimana pandangan anak, kita modifikasi lah. Yang jelas kan anak-anak kita ini kan belum mampu bicara, belum mampu mandiri, pokoknya kita modifikasi agar tetap program ini berpihak dan positif untuk anak. Nah, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.